jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So jangan lupa subscribe ya. Sektor-sektor bisnis yang akan laris manis dan meledak pasca pandemi COVID-19. Apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. Teman-teman, pasti dengan seiring pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, kita mulai bisa lagi nih untuk merintis bisnis kita atau sedang merencanakan bisnis yang akan kita bangun. Namun bisnis-bisnis apa ya yang akan sangat meledak dan sangat laris di tahun 2021, tepatnya pasca pandemi nanti? Menurut riset dan menurut beberapa jurnal yang aku baca, bahwa setiap 10 tahun sekali itu akan terjadi krisis ekonomi, diakibatkan baik dari kesehatan ataupun dari serangan-serangan lainnya. Dan setiap 10 tahun ini pasti akan ada stimulus ekonomi berupa cetak duit dari pemerintah kita maupun dari pemerintah luar negeri. Salah satunya yang sedang dilakukan adalah Amerika Serikat sekarang sedang mencetak 2 triliun dolar AS. Nah, uang sebanyak ini tidak mungkin hanya berputar di negaranya, pasti akan bocor ke negara-negara lain, terutama negara kita sebagai negara berkembang. Nah, kira-kira sektor-sektor apa aja ya yang akan sangat meledak berkat stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah? Teman-teman, sektor bisnis yang resistensinya sangat tinggi dan bahkan kebal dengan krisis dan tidak turun karena krisis adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok baik itu makanan, minuman, food and beverage ya, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya itu akan sangat aman sekali dan kekebalannya sangat tinggi sekali terhadap krisis. Sehingga peluang bisnis yang akan meledak pasca pandemi nanti tentu saja yang pertama adalah kebutuhan pokok. Walaupun meledaknya tidak sangat drastis, namun akan terjadi kenaikan atau peningkatan keuntungan pada sektor ini. Karena selama ini kita makan yang ada aja di rumah, dan ke depan kita bisa menikmati apa saja yang bisa kita makan di luar rumah. Yang kedua ini sangat-sangat meledak banget teman-teman, dan pasti sangat-sangat menghasilkan. Founder-foundernya menjadi seorang miliarder atau pendiri-pendirinya pasti bisa jadi miliarder kalau memilih bisnis ini, yaitu bisnis properti. Kenapa begitu? Karena dengan dicetaknya banyak uang di dunia ini untuk stimulus ekonomi, otomatis akan terjadi banyak sekali investasi yang dilakukan oleh para investor atau penerima stimulus ekonomi. Salah satunya mungkin dari Amerika Serikat. Mereka-mereka yang menerima banyak uang dari pemerintahnya karena cetak uang tersebut mungkin akan menginvestasikan banyak dari uangnya ke properti, karena properti adalah investasi paling aman dan nilainya selalu naik. Nah, investasi properti yang paling tepat adalah di Indonesia karena lahannya masih sangat luas, keindahan alamnya yang begitu subur, propertinya juga masih murah, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin memudahkan investasi masuk ke Indonesia. Tentu saja pemilik dari bisnis properti ini akan sangat menerima banyak banget uang dari berbagai investor, baik dari dalam Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Hal ini juga terjadi pada tahun 2008 teman-teman, ketika terjadi krisis ekonomi. Kemudian di tahun 2012, 2013, 2014 pasca krisis ekonomi tersebut terjadi peningkatan yang sangat drastis, terutama pada penjualan properti di Indonesia. Sangat-sangat meledak sekali hingga melahirkan banyak miliarder di Indonesia yang bergerak di sektor properti. Salah satunya adalah Bapak Bong Chandra yang lahir berkat krisis tahun 2008. Tentu saja properti akan menjadi lirikan lagi buat para investor yang menerima banyak stimulus ekonomi dari negaranya. Ini menjadi kesempatan emas untuk teman-teman memulai bisnis properti. Namun bisnis properti memang memerlukan modal yang sangat besar, sehingga rintisan bisnis properti bisa kamu lakukan dari sekarang, dan kamu mungkin bisa belajar tentang strateginya dan sukses semudah mungkin di sektor properti ini. Sektor yang ketiga yang pasti akan sangat meledak di tahun 2021 pasca pandemi adalah obat-obatan dan kesehatan. Ini tidak bisa kita pungkiri, setelah terjadinya krisis kesehatan ini tentu kita semakin lebih care, semakin lebih peduli terhadap kesehatan kita, sehingga pemilik-pemilik bisnis baik obat-obatan, farmasi dan kesehatan, alat-alat kesehatan lainnya pasti akan sangat diuntungkan berkat semakin pedulinya masyarakat terhadap kesehatan. Namun, kesehatan dan obat-obatan memiliki regulasi-regulasi yang sangat ketat, sehingga ini akan menjadi halangan buat kamu yang ingin memulai bisnis di sektor kesehatan dan obat-obatan, karena kamu harus mengurus banyak legalitas dan perizinan, karena apa yang kamu buat harus betul-betul aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Nah, sektor yang terakhir yang akan juga sangat meledak dan ya sangat laris pasca pandemi adalah
digital teknologi. Nah, ini penting banget karena semakin berkembangnya teknologi, ditambah kita tidak boleh berangkat ke kantor, kita tidak boleh bertemu dengan orang secara langsung, kita akan banyak memanfaatkan teknologi. Apalagi kita sudah dibiasakan untuk mengikuti protokol kesehatan berupa work from home atau kita bekerja dari rumah. Sehingga sektor teknologi, kebutuhan digital, baik itu internet, baik itu kuota data, semuanya akan meningkat. Bisnis-bisnis yang bergerak di bidang digital teknologi, baik hiburan ataupun kenyamanan di rumah untuk mengerjakan work from home, akan meningkatkan penjualan yang sangat pesat sekali. Sehingga bisnis di digital teknologi akan sangat meledak karena segala keperluan yang tadinya harus bertemu sekarang bisa dilakukan secara virtual dari rumah. Nah teman-teman, itulah sektor-sektor bisnis yang menurut beberapa riset dan menurut beberapa pandangan para pebisnis, pakar-pakar pebisnis akan sangat meledak. Semoga ini bisa menjadi acuan dan referensi buat teman-teman untuk merintis bisnis ke depan, atau teman-teman bisa mendapatkan peluang dari apa yang udah aku jelaskan. Dan dalam kuncinya berbisnis, kita terus harus berusaha dengan tekun, disiplin, dan selalu mengolah strategi untuk dapat sukses di bisnis kita. Aku Mas Agus Tiari, bye-bye.